Selamat pagi anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera. Puji Tuhan, kita sudah memasuki tahun pelajaran baru 2020-2021. Dan saat ini kita akan bertemu kembali dengan saya, Bu Endang, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dalam pertemuan hari ini, materi yang akan kita bahas adalah surat lamaran pekerjaan. Sedangkan sumber belajar kita bisa berasal dari buku paket, LKS, majalah, tabloid, bahkan koran atau internet kita juga bisa pakai sebagai sumber belajar. KD yang akan kita capai melalui materi ini adalah KD 3.1, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Adapun tujuan dari pembelajaran materi ini adalah peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian surat lamaran pekerjaan. 2. Menjelaskan fungsi surat lamaran pekerjaan. 3. Mengidentifikasi isi surat lamaran pekerjaan. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi sistematika atau struktur surat lamaran pekerjaan. Bab ini adalah bab 1 tentang materi surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan untuk memperoleh suatu pekerjaan atau jabatan. Surat ini juga dapat didefinisikan sebagai surat yang berisi penawaran keahlian, kemampuan, atau jasa terhadap suatu perusahaan atau instansi tertentu. Adapun fungsi dari surat lamaran pekerjaan adalah sebagai langkah pembuka bagi seseorang untuk bekerja di suatu tempat. Tertariknya perusahaan terhadap lamaran tersebut ditandai oleh datangnya panggilan atau jawaban kepada pelamar, baik disampaikan secara langsung melalui telepon maupun melalui surat panggilan. Isi surat lamaran pekerjaan. Ada 2 isi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan berisi persuasif. Persuasif artinya apa, anak-anak? Artinya ditulis dengan gaya yang menarik dan memberikan keyakinan tentang kecakapan, kemampuan, dan kesungguhan bekerja. Jadi di dalam surat lamaran pekerjaan itu berisi tentang keyakinan kecakapan. Nah, pelamar itu dia cakap di bidang apa? Apakah cakap di bidang kepemimpinan? Apakah cakap di bidang akuntansi, berbahasa asing, komputer, dan sebagainya? Pasti ada di dalamnya, dituliskan. Kemudian kemampuan dan kesungguhan bekerja. Dan dia mempunyai janji, saya berjanji jikalau diterima akan bersungguh-sungguh menjadi karyawan yang baik. Sedangkan yang kedua isinya harus singkat, padat, tidak bertele-tele, dan langsung pada persoalan. Maksudnya apa? Isi surat lamaran pekerjaan itu singkat, padat, tidak bertele-tele, langsung. Artinya apa? Dia mau melamar sebagai apa di situ? Misalnya kualifikasinya itu misalnya mau melamar sebagai sekretaris, manajer, akuntan, atau yang lain-lain, sales misalnya. Nah, dia harus langsung to the point. Dia mau melamar sebagai apa? Kemudian di perusahaan mana? Begitu. Jadi langsung to the point. Tidak usah bertele-tele, berputar-putar dulu dan sebagainya.
tetapi langsung, singkat, padat, dan tidak bertele-tele. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam isi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah jabatan yang diinginkan. Jadi, dalam sebuah surat lamaran pekerjaan pasti dituliskan di situ jabatan yang diinginkan apa. Kita lihat lowongan yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Misalnya, perusahaan itu membuka kualifikasi tentang seorang akuntan. Berarti jabatan yang diinginkan di sana adalah seorang akuntan. Yang kedua, identitas pelamar itu meliputi nama lengkap, usia, status pernikahan, alamat, dan tingkat pendidikan. Misalnya, saya yang mau melamar pekerjaan, nama Endang. Usia berapa? Saya usianya 25 tahun. Kemudian status pernikahan, belum menikah. Alamatnya di mana? Oh, alamat rumah saya adalah di Jalan KH Wahid Hasim nomor 15 misalnya. Tingkat pendidikan, saya S1 akuntansi. Itu adalah identitas pelamar. Kemudian yang ketiga, kualifikasi pelamar. Kualifikasi pelamar itu apa? 1, misalnya latar belakang pendidikan. 2, pengalaman kerja. Dan yang ketiga adalah keahlian. Latar belakang pendidikan, karena saya melamar sebagai akuntan, saya harus mempunyai latar belakang pendidikan yang harus sama. Berarti saya lulusan S1 akuntansi. Dari mana? Oh, dari UKDW misalnya, Universitas Kristen Duta Wacana, S1 akuntansi. Pengalaman kerja, oh saya pernah bekerja 3 tahun di sebuah perusahaan swasta. Keahlian saya apa? Oh banyak. Misalnya saya pernah ikut kursus komputer, pernah ikut kursus akuntansi, pernah ikut kursus bahasa asing. Jadi saya mempunyai banyak keahlian di sana. Itu kualifikasi pelamar. Struktur surat lamaran pekerjaan ada 9. Yang pertama adalah tanggal surat. Tanggal surat ini diletakkan di pojok kanan atas surat lamaran pekerjaan kita. Misalnya, Kudus 1 Juli 2020. Kemudian pojok kiri atas kita tulis hal. Halnya apa? Halnya adalah lamaran pekerjaan. Kemudian di bawahnya hal kita tulis lampiran. Ada 7 berkas yang akan kita lampirkan pada surat lamaran pekerjaan kita nanti. Yang keempat adalah alamat surat. Alamat surat diletakkan di mana? Di bawahnya lampiran, masih di bagian kiri. Alamat surat misalnya, yang terhormat pimpinan PT Bakti Bersama, Jalan Anggrek 15, Semarang. Jadi kita mau melamar pekerjaan ke Semarang. Di bawahnya alamat surat adalah salam pembuka. Kita memakai salam pembuka dengan hormat. Lalu di bawahnya salam pembuka kita akan menulis isi surat. Isi surat itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah pembuka surat, yang kedua adalah data diri, yang ketiga adalah berkas-berkas yang kita lampirkan, ada 7 tadi. Kemudian yang terakhir adalah penutup surat. Yang pertama dulu misalnya. Yang pertama adalah pembuka surat. Berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dimuat di Suara Merdeka tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, bahwa PT Bakti Bersama membutuhkan tenaga akunting. Misalnya begitu. Kemudian
bagian yang kedua adalah data diri saya sebagai pelamar. Nama, Endang, SE. Tempat tanggal lahir, Kudus. Bulan, tanggal, bulan, tahun. Kemudian pendidikan terakhir, sarjana akuntansi UKDW Yogyakarta. Alamatnya Jalan Wahid Hasim 15 Kudus. Kemudian bagian yang ketiga adalah 7 lampiran tadi kita tuliskan semua. Satu lembar daftar riwayat hidup. 2. 1 lembar fotokopi ijazah terakhir. 3. 1 lembar transkrip nilai. 4. 3 lembar fotokopi sertifikat kursus. Misalnya tadi kita pernah kursus komputer, akuntansi, bahasa Inggris atau bahasa asing. Berarti ada 3 lembar fotokopi sertifikat. Kemudian yang kelima, 1 lembar fotokopi KTP. Yang keenam, 2 lembar pas foto ukuran 4x6 berwarna. Dan yang terakhir adalah 1 lembar surat pengalaman kerja. Karena saya pernah bekerja 3 tahun di perusahaan Kudus. Sedangkan saya mau melamar ke perusahaan Semarang. Jadi kita harus minta surat keterangan pengalaman kerja yang pernah kita bekerja sebelumnya. Nah, yang keempat, bagian dari isi surat adalah penutup surat. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Selanjutnya adalah salam penutup. Kalau tadi di depan kita memakai salam pembuka dengan hormat, berarti salam penutupnya apa anak-anak? Hormat saya. Salam penutup ini diletakkan di kanan bawah. Ya, di kanan bawah. Tapi kalau isi surat adalah masih ada di bagian tengah. Setelah salam penutup ada tanda tangan pelamar, tanda tangan saya, erek-erek gitu. Kemudian diakhiri dengan nama jelas. Nama saya Endang SE. Demikian anak-anak struktur atau sistematika surat lamaran pekerjaan. Oke anak-anak, materi hari ini tentang surat lamaran pekerjaan sudah selesai. Semoga kalian mengerti semua dengan materi yang disampaikan Bu Endang hari ini. Jikalau ada yang kurang mengerti, silakan bisa mengontak Bu Endang, bisa lewat WA maupun TG. Nah, anak-anak, ini ada tugas yang wajib kalian kerjakan. Tugasnya adalah carilah sebuah contoh surat lamaran pekerjaan yang terdapat di internet. Kalau sudah ketemu, nanti bisa langsung diunduh contoh surat lamaran pekerjaan tersebut. Kemudian jangan lupa dicantumkan sumber yang jelas. Kemudian identifikasilah isi dan sistematika dari surat lamaran tersebut. Untuk ketentuan pengumpulan tugas sudah terdapat pada Google Classroom. Demikian anak-anak, terima kasih. Tuhan memberkati.